dirugikan. Lah, istri atau keluarga hanya mengatakan selingkuh, selesai hukum itu, damai. Karena delik pengaduan itu nanti harus ada alat bukti. Lah, alat bukti si Permai dijadikan alat bukti dalam hitungan 100 jam udah nggak bisa hidup di luar. Robek pakaian, waduh, KDRT. Apa alat bukti yang bisa dilakukan? Robek vagina nggak bisa, karena vagina itu elastis. Nyun sewu bapak. Pengalaman tahu semua pak? Nggak bisa dijadikan alat bukti. Nanti akhirnya apa? Pelecehan seksual. Kalau dalam Islam cetok bisa mendatangkan 4 saksi lah. Kalau berzina sama saksinya apa diumumno? Halo, saya mau berzina. Lah, mendatangkan 4 saksi itu tidak mudah, tapi luar biasa dalam cerita Rasulullah. Perempuan datang mengakui, ya Rasul, saya sudah berzina. Buktinya apa? Saya hamil. Oke, kalau kamu hamil, tunggu sampai melahirkan. Datang lagi setelah melahirkan, ya Rasulullah, tolong saya dirajam. Oh, ada kewajiban untuk kamu menyusui selama 2 tahun. Susui dulu anakmu. Kira-kira perempuan sekarang mau gak gitu? Baru setelah itu dirajam. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan, tapi itu yang terjadi, yang diadili adalah memang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya ingin semuanya selesai di dunia supaya di akhirat nanti dia tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan. Ada 2, bagi yang muhsan dan ghairu muhsan. Ada aspek jerat, iya. Karena kalau yang belum berkeluarga, setelah dirajam diasingkan dulu, supaya ada proses bertaubat. Awake dhewe mlebu penjara malah tambah pinter. Yang tadinya maling ayam, keluarnya bisa jadi maling motor. Gak ada aspek jerah. Diklat. Jadi di LP kita itu ada sekolah copet. Diklat. Diklat. Bosnya yang ngajarin. Nanti Bu Isma tinggal dilihat, kalau tangannya telunjuk sama jari tengahnya sama, itu berarti sudah profesional dalam mencopet. Dia mau memotong jari tengahnya untuk sama dengan jari telunjuknya. Yang ngajari saya itu dari LP. Penghuni LP waktu saya memberi pengajian. Emang kalau sama itu aja Bu Isma lihat aja. Kenapa teorinya itu? Iya, nggak terasa. Kalau yang masuk itu rata, dikira cuma 1 jari. Abetan. Tapi sekarang berbagai macam cara. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah kita bisa bagaimana tidak usah mengaburkan kata-kata. Qul haqqa walau kana murran. Supaya anak didik kita itu cetok mana yang boleh, mana yang tidak boleh, nggak abu-abu. Sekarang anak-anak kita tuh abu-abu. Ibu, saya nggak pacaran, ta'arufan. Pakai bahasa Islami biar dianggap sesuai dengan. Kemarin saya diminta ngisi materi fikih ta'aruf Ustadz Arif. Bingung toh ya. Apa karepe iki? Membuat sendiri tema fikih ta'aruf. Jadi saya bilang dengan karyawan parkir di UAD itu, Pak, sampai ada mahasiswa keluar itu kok diberhentikan, yang dilihat apa? STNK-nya. Pak, saya kasih tahu ya Pak, ya. Kalau pas yang dia bergoncengan dengan lawan jenis yang kamu tanya surat nikahnya. Waduh, Bu,
ini kan Ummul Quran. Ya perintahnya kan itu. Oke Bu, siap Bu, siap Bu. Jadi seperti itulah yang kita bisa lakukan paling tidak untuk menghindari hal-hal yang tidak. Jadi jangan sampai kita ikut apa ya, dalam peradaban yang memang tidak sesuai dengan syariat. Mensukseskan. Bapak Ibu rahimahullah, nah ini nggak perlu saya jelaskan. Sudah makanan keseharian ya. Bagaimana kita berhadapan dengan perubahan kurikulum dan teknologi. Ya tadi saya contohkan sejak anak kita sudah lebih dulu tahu. Krisis moral dan akhlak peserta didik. Tadi sampai kepala sekolah mengeluh untuk bisa memberikan materi adab orang tua terhadap guru. Kebutuhan kolaborasi guru, orang tua dan masyarakat, karena ini memang menjadi jenjang kita. Ya kita ngotot di sekolah, tapi di masyarakat tidak dilihatkan. Tadi saya contohkan sampah saja gitu. Ya makanya banyak orang tua sekarang milih sekolah yang full day, karena tidak berani orang tua untuk bisa bagaimana sepulang sekolah siapa yang bisa dititipi untuk bisa tetap mengkawal apa yang dimaui. Saya jadi ingat pada waktu pandemi ya Bapak Ibu, semua orang tua mengeluh karena anak belajar di rumah. Wes protesnya sama guru luar biasa. Itu baru takdir ditunjukkan oleh Allah bahwa pendidikan itu kembali ke rumah. Tapi kan orang tua gak siap. Sekarang begitu anak-anaknya sudah biasa dengan gadgetnya, temanya diganti. Bagaimana menghadapi anak yang kecanduan gadget? Nah piye? Wong yang dilihat sambil nyusoni aja gadget kok. Itu mantu saya. Pasti bukan bapak ibu. Mantu saya. Nah, boleh ditinggal dulu gadgetnya. Ini harus dibalas, Mak. Ini dodolan dia online, nggih, pun. Jasanya sekarang lewat online. Ya nggih sampun mau diapakan? Nanti ketinggalan rezeki, oh iya. Nanti kepatok ayam rezekinya, oh iya. Padahal Allah jelas meletakkan persusuan 2 tahun itu didekatkan antara jantung si anak dengan jantung si ibu. Posisinya itu harus benar supaya anak gak kesedot sampai sebegitunya nilai-nilai Islam. Tapi dengan pengaruh ini, itu yang kita lihat. Sekarang terjadi pertarungan antara mertua dan menantu. Nah, ini simbah soalnya. Iya, betul. Dapat mantu moro-moro wes Tua. moro tuh harus beradaptasi dengan hal-hal yang semula kita mendapatkan. Tapi apa? Kalau saya dulu nggak bisa Bapak Ayu. Berapa Ayu? Waktu itu kan mama makan telur aja dibagi papa. Desa. Belum ada HP, desa. Krisis moral dan akhlak peserta didik sudah banyak tadi saya ceritakan. Kebutuhan kolaborasi guru dan orang tua yang itu dan masyarakat yang itu kita betul-betul sekarang berhadapan dengan hal yang tidak mudah. Dan apakah masing-masing lokasi pendidikan itu memahami? Nah itu menjadi tugas kita semua. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu, kalau kita mau menang dunia akhirat, mau bahagia dunia akhirat, kita sudah baik datang pagi-pagi dengarkan pengajian. Tapi bagaimana manusia di luar itu? Kita punya kewajiban ukhrijat linnas. Yuk kita ajak keluar mereka itu. Dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yuk Bapak Ibu, tugas
di sekolah. Karena produk dari anak didik kita, dia akan menjadi pemimpin yang akan datang. Ilustrasi yang saya ceritakan, pengalaman saya anak tadi, itu bagi saya sudah merupakan contoh untuk saya bagaimana hebatnya peranan guru di sekolah. Karena sekarang orang tua nyaris sudah tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Kitalah yang menjadi mewakili orang-orang tua di sekolah. Kompetisi global jelas, orientasi nilai akademis itu menjadi ukuran. Kita semua berpayah-payah bagaimana nauzubillah membalikkan nilai supaya standar akreditasi sekolah paling tidak menjadi unggul. Itu kita lakukan Bapak Ibu. Saya tanya dengan teman saya, Ustaz kok nggak remedial? Allah di remedial bodoh, kan nilainya tetap 6. Pengalaman saya dulu kalau remedial lisan. Waktunya Bu Misma, ya satu aja soalnya, jangan semua soal ditanyakan. Untuk menunjukkan kompetensi dia dalam keilmuan satu aspek, itu pengalaman yang saya bu. 4 sifat Rasulullah dalam semua aspek kehidupannya kita implementasikan dalam bentuk apa? Sidik kepemimpinan yang jujur, membangun kepercayaan dan integritas dalam organisasi atau sekolah. Ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dimanipulasi. Karena pertanggungjawaban bagi orang yang beriman ada di sini. Mahasiswa saya pernah protes, ibu kok gak pernah ikut ngawas kalau ujian? Nanti saya melebihi tugas malaikat. Manusia yang ngawas lebih galak dari malaikat. Ya apalagi yang kita harapkan? Open book, yang dibawa buku catatan, bukan print-printan PPT. Tidak boleh tanya dengan HP. Sudah kok ikhtiar kita sampai di situ. Dengan dia mencatat saja itu kan udah luar biasa untuk ukuran saya. Tapi tanggung jawab kita berproses memberikan nilai itu tentu dunia akhirat. Kontrak pelajaran kamu mau nilai berapa? Ya pastinya Abu, bantu saya. Kalau kamu mau nilai A, bantu saya. Yuk kita belajar 14 kali pertemuan dengan bertanggung jawab. Udah itu aja. Mau apa yang saya harapkan lagi? Anak sekarang mana dia bawa catatan? Tapi kalau ujian kan bawa catatan dia. Pengawas yang lain tinggal buka catatan, tahu kok ada keterangan. Tidak boleh bawa fotokopian. Nanti sama pengawas yang administratif dikasih keterangan. Yang ini buka fotokopian ya. Sudah selesai toh? Nanti tanya, Bu nilai saya kok B. Ini catatannya. Sudah selesai. Amanah dapat dipercaya, menunjukkan kemampuan untuk dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab dan membuat keputusan. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan ini dengan baik. Nah, komunikasi, tablet, menyampaikan visi misi dan nilai-nilai dengan jelas kepada semua pihak yang terkait. Tentu bukan lisan, ya. Tentu bukan lisan, tapi bagaimana visi misi ini kita implementasikan dalam bentuk keseharian. Fatonah, bagaimana kita mengembangkan strategi dengan kebijaksanaan menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang ada. Nilai-nilai yang praktis kita bisa lakukan, Bapak Ibu, suro, kita senantiasa bermusyawarah, rahmat, tadi saya contohkan kasih sayang, keadilan dan keteladanan. Untuk itu, mari kita membangun budaya disiplin berbasis keteladanan. Nanti kalau ditanya sampai di sekolah, Bapak Ibu kok baru datang? Tadi pengajian. Siapa yang isi? Kasih tahu saja. Apa isinya? Jelaskan, jangan pelit Bapak Ibu. Anak istighfar mudeng.
Ya sesingkat-singkatnya. Membuat program penguatan akhlak siswa, ini sudah jadi kerjaan Bapak Ibu semua. Memotivasi guru dengan penghargaan dan dukungan, insya Allah ada. Bapak Kepala Sekolah, juga dari pengawas ada kan ya. Memimpin dengan hati, bukan hanya instruksi. Digital leadership, adaptif terhadap teknologi, sekarang semuanya bisa kita lakukan dan kita bisa menggunakan teknologi yang ada. Contoh praktek baik, mendidik dengan kasih sayang, mendengar dan memberi solusi. Gimana Rasulullah membentuk tim lewat sahabat. Kepala sekolah membangun teamwork, guru dan staf, tentu dengan senyuman. Semoga apa yang saya sampaikan ini sudah saya lakukan dan Bapak Ibu juga pasti sudah melakukannya. Kepemimpinan Rasulullah bukan sekedar teori, tapi teladan nyata. Kepala sekolah bukan hanya manajer, tapi pembimbing dan penggerak perubahan. Karena berhadapan dengan globalisasi. Jika pemimpin baik, maka seluruh umat akan merasakan kebaikannya. Menjadi amal soleh kita semua. Sungguh pahit rasa jamunya, sudah belum kita makan. Kalau sudah tahu ilmunya, mari sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum. Tersampaikan semua materi. Sudah persiapan materinya.